Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Hari yang luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan ya. Mari kita penuhi ruangan ini dengan pujian kepada Tuhan. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Kita rindu pagi hari ini Tuhan memenuhi ruangan ini dan memenuhi setiap hati kita yang hadir. Kita boleh mempersiapkan hati kita kepada Tuhan. Kita datang ke tempat ini satu tujuan untuk kita memuji, memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Dengarkan firman Tuhan yang akan saya bacakan pagi hari ini. Satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat diguncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Mari kita persiapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepada Engkau. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Amin. Bapa di dalam surga, Bapa yang dikenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, karena kasih-Mu dan anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada bersama-sama di tempat ini Tuhan. Satu tujuan kami untuk memuliakan Engkau, untuk meninggikan Engkau. Engkau layak menerima pujian kami yang terbaik Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami ada semua karena anugerah Tuhan yang boleh melimpah di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami mau pakai kehidupan kami untuk memuliakan Engkau Tuhan, untuk memuji Engkau, untuk membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur atas pertolongan-Mu. Engkau sudah menghentar kami ada di tempat ini Tuhan, memberkati umat-Mu yang sudah hadir. Ada saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini Tuhan, hentar, Tuhan lindungi, jagai sehingga tiba di tempat ini dengan selamat karena pertolongan-Mu. Berkati saudara-saudara kami yang ada di rumah yang mengikuti live streaming ini Tuhan. Kami percaya, kami yang hadir di tempat ini dan saudara-saudara kami yang ada di rumah, kami semua akan menerima berkat daripada Engkau pada pagi hari ini. Karena berkat yang luar biasa Engkau sudah siapkan bagi kami umat-umat-Mu, dan senantiasa mau berharap dan bersandar kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu pagi hari ini. Memberkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan. Memberkati sebagai worship leader, sebagai singer, pemain musik, alat-alat musik yang dipakai Tuhan, urapi Tuhan, sambutan kolektan kami percaya Tuhan juga memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pagi hari ini, diberkati, dipakai oleh Engkau dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur terlebih hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau pakai dalam kehidupannya hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berbicara lewat hamba-Mu Tuhan, sampaikan isi hati-Mu lewat hamba-Mu, sehingga kami umat-Mu Tuhan boleh menerima berkat pagi hari ini. Kami pulang Tuhan membawa berkat-berkat rohani yang melimpah di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya dengan datang ke tempat ini, persoalan, pergumulan, sakit, penyakit apapun, Tuhan sanggup menjamah, Tuhan sanggup menyembuhkan kami, Tuhan sanggup memberkati kami. Tuhan, segala pergumulan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya kuasa-Mu boleh hadir di tempat ini Tuhan. Kami mau Tuhan memuji Engkau dengan segenap hati kami. Kami rindu meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau layak Tuhan menerima yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau yang coba mengganggu ibadah kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Engkau berotoritas, Engkau hadir, kuasa-Mu nyata bagi hari ini Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur dan kami percaya kami menjadi orang-orang yang tidak tergoncangkan karena Engkau menjadi andalan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji Engkau, kami siap meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Bapa. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.
pagi hari ini kita mau datang di dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersorak-sorak dalam Tuhan. Amin. Karena gunung-gunung tidak pernah goyang, Amin. tidak pernah beranjak dari kita. Kita percaya bahwa firman-Nya mengasihi setiap kita. Haleluya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Haleluya. Haleluya. Hari ini adalah hari yang spesial Amin. buat saudara-saudara kita. Yes. Memperingati hari mereka lahir. Kita percaya bahwa kita yang hadir pada pagi hari ini, kita sama-sama dalam perlindungan Tuhan. Tuhan akan memberikan yang baru dalam setiap kehidupan kita. Untuk memuji-muji Allah kita. Hanya orang akan melihat dan akan memberikan. Lalu kita percaya Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-puji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Nanti kalau saya bilang Yesus cinta kamu, tunjuk orang-orang yang kamu kasihi. Ah, Oke? Siap? Amin. Haleluya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-puji Allah kita. Oh,
menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, yang percaya. Hati tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Yesus I want, to Yesus I need, to Yesus I come, senti kau suruh. Yesus I want, to Yesus I need, to Yesus I come, senti kau suruh. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Mari kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa tak terselami pikiran kita, tak terukur panjang setia kita. Dulu sekarang Tuhan ada untuk kita. Amin. Haleluya Yesus. Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiran, tak
Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah walau dunia semua bergoyang, tak tergoyahkan Kau tetap. Katakan ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, oh Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau, Tuhan selamanya, oh tetap Allah, haleluya, semua bergoyang, tak tergoyahkan, Kau tetap katakan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, selama-lamanya Kau Allah. Haleluya. Tuhan, kami tahu bahwa segala sesuatu dalam dunia ini akan berubah. Tapi kami percaya dan yakin kami punya Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Kuasanya, kasihnya, kesetiaannya, bahkan firman-Nya, semuanya boleh jadi dan digenapi atas setiap kami. Pagi hari ini kami sudah menyembah Tuhan, merasakan Engkau hadir dan melawat kami. Saatnya Tuhan kami ingin mendengarkan suara-Mu, kebenaran-Mu yang ingin Kau sampaikan buat kami. Kami percaya pagi hari ini kami semua adalah orang-orang yang siap diberkati lewat firman. Biar firman Tuhan yang disampaikan hari ini akan jatuh di hati kami yang subur, bertumbuh dan berbuah-buah 40 kali lipat, 60 dan bahkan 100 kali lipat. Itu terjadi atas setiap kami. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani hari ini, luar biasa Tuhan. Kami tahu ada sukacita surgawi dicurahkan di tengah-tengah kami. Kami bersama-sama ada di tempat ini. Dan kami percaya semua kami diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, pengurapan Tuhan turun atas kami semua, atas hamba-Mu. Haleluya, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Sekali lagi shalom. Luar biasa hari nuansanya merah-merah. Kita sedang menghormati, menghargai rekan-rekan kita yang tepat hari ini sedang merayakan tahun baru Imlek. Sekali lagi saya secara pribadi dan keluarga mewakili jemaat mengucapkan selamat menikmati tahun baru Imlek Gongsi Fak Cai. Kata Pak Jokowi apa? Sinjen Kuala apa gimana? Sinjen Kuala ya. Takut salah. Jadi tahun ini dikatakan tahun yang penuh dengan kedamaian, kemakmuran, betul ya? Betul enggak? Saya kemarin baca-baca luar biasa. Saya percaya kalau tahun kelinci air itu katanya tahun yang penuh dengan kemakmuran, kedamaian, umur panjang begitu. Seperti Pak Paulus di sana umur panjang ya, Paulus ya umur berapa? Umur panjang, saya percaya ini juga akan digenapi buat kita. Beberapa orang mengatakan ini tahun penuh harapan. Walaupun kita tahu situasi hari ini tahun yang berat, tahun yang sedang bergoncang. Tapi ternyata masih ada pengharapan. Mereka menamakan begini, ini tahun kelinci air. Kelinci air yang tinggalnya di kebun binatang. Katanya begitu. Kenapa kalau yang di kebun binatang katanya gemuk-gemuk? Tapi kalau yang kelinci air yang liar itu enggak gemuk-gemuk, kurus-kurus. Sudah tinggal pilih mau yang gemuk atau yang kurus. Mana yang mau dipilih? Siap diberkati Tuhan, amin.
Walaupun banyak tantangan. Hari ini tema kita adalah tak tergoncangkan di tahun yang bergoncang. Mari kita akan membuka Alkitab kita dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12. Saya tadi ngobrol dengan Pak Amos, saya pergi ke Tanjung kemarin, pulang pergi. Ya saya orang tua, kacamata saya ketinggalan. Jadi saya baca kacamata yang ada ini untuk baca saja. Kemarin kan bisa dipakai ke sana, kalau buat sana lihat pusing, jadi hanya lihat untuk baca saja. Oke, Ibrani 12 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Mari kita akan baca bersama-sama. Pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Waktu itu suaranya mengoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. 1 kali lagi aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan sekali lagi menunjukkan tentang pemusnahan hal-hal yang dapat digoyahkan, yaitu semua yang sudah diciptakan, supaya hal-hal yang tidak digoyahkan, tidak dapat digoyahkan, tinggal tetap. Lalu ayat yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara dikasih Tuhan, luar biasa tema kita hari ini, tidak tergoncangkan atau tidak tergoyahkan di tahun yang sedang bergoncang. Kita tahu hari-hari ini saudara kita sedang menghadapi situasi yang sulit, dunia yang sedang digoncangkan dengan berbagai hal-hal yang terjadi. Kita sering mendengar secara alam saja kita tahu banyak terjadi hal-hal yang mengerikan, gempa bumi, saudara, banyak bencana-bencana yang belum pernah terjadi. Hal ini juga sesuai dengan apa yang firman Tuhan sampaikan, dikatakan 1 kali lagi Tuhan akan mengoncangkan bumi, bahkan bukan hanya bumi, langit juga. Itu artinya yang digoncangkan Tuhan itu kapasitasnya atau luasannya lebih luas. Bukan hanya bumi yang digoncangkan, tapi langit juga sedang digoncangkan. Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi saya mengatakan siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, memang itu yang firman Tuhan nubuatkan. Itu yang Tuhan nyatakan dalam Ibrani. 1 kali itu, ungkapan 1 kali itu artinya saudaraku, bahwa akan ada waktu. Bahkan saudara, kalau bicara waktu kairos, saudara, kairos itu adalah akan ada satu goncangan yang begitu hebat terjadi. Saudara, kalau lihat prediksi, saya kemarin baca satu prediksi tentang gempa bumi. Bahkan yang akan terjadi untuk patahan Lembang itu akan beberapa kali lebih hebat dari gempa bumi yang sudah pernah terjadi. Kalau nggak salah 30 kali lipat dari gempa-gempa yang akan terjadi. Artinya situasinya, ini masih prediksi ya, bukan menakutkan. Orang bisa memprediksi, betul? Betul ya? Dan kita tidak bisa menyalahkan karena ini orang yang mempelajari, meneliti tentang apa yang akan terjadi, gempa-gempa yang akan terjadi. Dan itu situasinya, gempa atau dunia ini memang akan digoncangkan. Dunia akan tidak tinggal tetap, tapi memang itu nubuatan firman Tuhan. Saudara, bahkan Alkitab katakan nanti akan ada masa penampian. Dan ternyata saudara, yang Tuhan mau adalah apa? Ada tujuan. Kalau kita saudara lihat dalam firman Tuhan, bagaimana hari ini kita belajar bisa tinggal tetap tidak tergoncangkan di tahun yang sedang bergoncang. Ingat saudaraku, ingat dan percaya bahwa kalau kita tadi membaca dalam ayat, saya akan bacakan sekali lagi. Ayat yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ingat dan percaya bahwa kita orang-orang percaya kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi kalau ada nubuatan bahwa akan terjadi goncangan, itu berarti tidak membuat kita takut. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak kerajaan. Kita menerima
kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, janji Tuhan bahwa pasti kita tidak akan tergoncangkan. Mungkin secara fisik, secara tubuh kita bisa sakit, betul? Betul? Siapa di sini yang kebal atau sakit? Saya juga sedang sakit, tolong doakan. Saya masih tetap terus terapi dan saya percaya waktu Tuhan, mujizat Tuhan pasti terjadi. Itu doa saya tidak berhenti untuk terus berdoa. Tapi juga tetap berusaha. Saya masih terapi tusuk jarum seminggu 2 kali. Dan saya tahu akan ada waktunya Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Saudara yang dikasih Tuhan, karena percayalah setiap kita. Ketika saya tanya dokter, dok kenapa ini bisa terjadi? Iya Pak Pendeta, kalau dalam tubuh yang paling lemah, kita bisa mengalami yang namanya belpasi itu. Bisa saraf kita terganggu, ada yang menyumbat. Itu karena kelelahan. Jadi ternyata jangan lelah-lelah ya. Kalau kelelahan itu kita bisa terserang banyak penyakit. Jadi harus jaga istirahat, jaga waktu untuk istirahat. Betul, setuju ya? Supaya apa? Supaya tubuh kita itu kembali pulih. Supaya tetap kuat, tetap terjaga. Karena ketika lelah, ada banyak virus, ada banyak penyakit yang bisa menyerang kita. Terlebih juga jangan lelah secara rohani supaya kita tetap kuat. Supaya rohani kita juga tetap kuat. Amin. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita lihat bahwa bukan hanya itu saudara. Tuhan mempunyai tujuan, dikatakan, dan rencana mengizinkan goncangan terjadi. Jadi goncangan terjadi itu supaya ada tujuan. Tuhan ingin melihat siapa yang tinggal tetap dan tidak tergoncangkan itu. Saudara, ternyata gambaran penampilan dalam Alkitab itu tidak, minta maaf, ibu-ibu orang Jawa pakai kemben ya, samping pakai konde, lalu bawa ini tampah. Bahasa Jawanya tampah, nggak tahu bahasa Indonesia apa? Tampah ya. Saudara, kita tahu kalau tampah itu mana yang tergoncangkan, yang ringan atau yang berat? Yang ke bawah angin, yang tetap tinggal itu yang mana? Yang berat, betul ya? Betul? Ternyata kalau kita lihat orang sedang menampi padi itu beras, biasanya yang ringan-ringan itu akan terbawa angin. Ternyata saudara, konteks dalam Alkitab penampilannya tidak seperti itu. Ternyata penampilannya itu seperti ini, garpu yang gede itu, lalu ditusuk, diangkat ke atas, dilemparkan. Seperti itu penampilannya, tidak seperti penampilan di Indonesia. Tapi penampilannya dikatakan Tuhan sedang siapkan penampi. Apa yang tidak tergoncangkan itu akan tinggal tetap. Jadi kalau kita digoncangkan, dinaikkan ke atas, digoyang-goyang, nanti yang kuat, yang tidak tergoncangkan, dia akan kembali tinggal tetap di tempat di mana dia ada. Dan itulah gambaran kita sedang memang ada rancangan Tuhan mengizinkan situasi akan tergoncangkan. Gereja Tuhan pun akan tergoncangkan. Tidak terkecuali. Banyak juga hamba-hamba Tuhan sedang digoncangkan. Pelayan-pelayan Tuhan sedang digoncangkan, tapi Tuhan punya rencana supaya yang tidak tergoncangkan itu tinggal tetap. Kasih Tuhan. Lalu pertanyaannya bagaimana supaya kita tidak tergoncangkan? Supaya kita tinggal tetap. Yang pertama, poin yang pertama yang akan kita pelajari hari ini yaitu hiduplah sebagai anak-anak kerajaan Allah. Kalau kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, berarti kita harus juga hidup sebagai anak-anak kerajaan. Alkitab katakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita hidup menurut pola kerajaan Allah. Supaya apa? Supaya benar-benar kita itu menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Kemarin kita mendengar di Keraton Surakarta terjadi konflik. Betul ya Pak Cahyo ya? Dari dulu mungkin ya Pak Cahyo tahu terjadi konflik keluarga
saling mana yang lebih berhak. Ternyata walaupun anak kerajaan belum tentu semuanya dapat hak menjadi ahli waris, betul? Betul? Betul enggak? Kok enggak ada yang jawab? Betul? Itu kenyataan, saudaraku. Maksudnya begini, kita mau supaya kita menerima kerajaan yang tergoncangkan itu betul-betul. Kita enggak hanya terima separuh, terima setengah atau terima sedikit, tapi kita betul-betul menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Situasi boleh ada. Karena ternyata saudara, goncangan ini tidak pilih kasih. Bukan hanya untuk orang-orang yang di luar, orang yang tidak percaya. Saudara, apa yang terjadi ekonomi ini bukan hanya untuk orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Ternyata juga gereja Tuhan, anak-anak Tuhan mengalami yang namanya krisis, betul? Betul enggak? Saudara, usaha, pekerjaan kita. Tanya sama Pak Hakim. Yang namanya pekerjaan usaha sekarang dihadapi oleh semua orang. Kita sedang digoncangkan secara ekonomi, secara kehidupan, aspek ekonomi kita, usaha kita, semua pekerjaan kita sedang digoncangkan, tidak mudah. Tapi percayalah saudaraku, kalau kita hidup menurut pola hidup kerajaan Allah, saya percaya kita akan menikmati hak itu sebagai kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan percayalah, kita tidak akan tergoyahkan walaupun situasinya berat. Galatia 4 ayat 7 mengatakan, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris kerajaan Allah oleh Allah. Saudara yang kasih Tuhan, itu maksudnya kita harus hidup menurut pola kerajaan Allah. Pertanyaannya begini, apa itu kerajaan Allah? Dalam Alkitab firman Tuhan, di dalam bagian yang lain, Roma 14 ayat 17, tolong bisa dibacakan Pak Jonde. Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17 ya, Bang Fran silakan yang bawa mic. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, kerajaan Allah itu bukan soal makanan minuman. Boleh nanti kita makan minuman karena ini tahun baru Imlek. Terima kasih yang mengundang. Kalau nggak diundang juga jangan marah. Datang aja, yang penting pasti dapat makan. Betul ya Pak Cafi ya? Kalau enggak ya makan rumah makan Padang juga masih buka. Saudara, kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Tapi kerajaan Allah itu adalah soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Tahun ini katanya tahun kelinci air. Menikmati kedamaian, menikmati kemakmuran, menikmati sukacita, umur panjang. Itu bisa terjadi kalau kita hidup menurut pola kerajaan Allah. Apa artinya? Sukacita oleh Roh Kudus. Kalau saya hubungkan dengan tema kita tahun ini, generasi yang hidup oleh kuasa Roh Kudus. Hanya dengan kuasa Roh Kudus kita menjadi gereja atau umat Tuhan yang tidak tergoncangkan. Kita butuh Roh Kudus dalam hidup kita, amin. Amin. Saya percaya Roh Kudus itulah penolong buat kita. Saudara, mungkin dengan situasi yang seperti ini, kita mungkin gelisah, kita galau, kita takut, kita cemas. Tapi percayalah, kita tidak akan tergoncangkan sampai akhirnya kita takut, khawatir. Takut boleh, khawatir boleh, tapi jangan hidup dalam ketakutan. Jangan hidup dalam kekhawatiran kita. Jangan pusing, nanti bagaimana ya usaha saya ya. Tahun ini tahun yang berat. Percayalah, sukacita oleh Roh Kudus. Artinya kalau kita mengandalkan Roh Kudus, Tuhan kasih damai sejahtera buat kita. Tuhan kasih iman buat kita dan yakin, percayalah kita anak-anak Tuhan, walaupun kita menghadapi krisis, kita tidak akan tergoncangkan karena Tuhan memelihara kita. Amin. Amin. Engkau punya masalah, engkau punya pergumulan, datang di hadapan Tuhan, minta Roh Kudus kasih kekuatan buat kita. Saya percaya Roh Kudus itulah jaminan buat kita, materai buat kita sehingga kita tetap tenang. Kita tetap damai sejahtera. Walaupun mungkin sepertinya saya nggak pernah habis pikir tahun ini saya harus alami ini dalam pekerjaan. Tapi percayalah, Tuhan punya rancangan yang terbaik buat hidup kita.
Tuhan tahu yang terbaik buat hidup kita. Percayalah, kita tidak akan tergoncangkan. Mungkin perusahaan yang ada di kita tergoncangkan sehingga kita harus di PHK atau mungkin kita harus berhenti resign. Tapi percayalah, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah tergoncangkan. Dia lebih besar dari setiap pergumulan kita. Dan percayalah, Dia akan terus memberikan sukacita buat kita. Karena ternyata kalau kita sukacita, kita sehat, betul? Betul? Kalau sukacita pasti umur panjang. Dan sukacita yang sejati hanya datang dari Roh Kudus. Amin. Amin. Itu yang penting. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi tetap tersenyum. Tersenyum boleh, walaupun pakai masker. Amin. Karena kita punya Roh Kudus. Ada sukacita. Hidup dalam kerajaan Allah itu artinya hidup dalam kebenaran. Hidup dalam sukacita Roh Kudus. Saya bersyukur kemarin hari Selasa kami mengikuti Natal, sangat diberkati. Tahun ini adalah tahun di mana kita sedang masuk dalam generasi yang hidup dalam kuasa Roh Kudus. Dan generasi yang hidup dalam kuasa Roh Kudus adalah generasi-generasi ilahi. Kita semua adalah generasi-generasi ilahi. Betul? Betul ya? Kan kita tahu, ingat ada generasi baby boomer ya. Mungkin saya, mungkin yang tua-tua baby boomer. Saya ada generasi Z, ada generasi X, ada terakhir generasi Alpha yang kalau pegang HP itu tidak tutup mata langsung bisa ketik. Betul ya Pak? Kalau kita diketawain saudaraku, saya sama anak saya ketik ya. Wah, ini generasinya tahu dah. Itu generasi apa? Generasi jadul. Tapi kalau generasi sekarang sambil makan tangannya punya mata, betul? Betul? Betul. Sudah punya mata di sini, hebat itu generasi sekarang loh. Tapi sudah nggak perlu takut. Percayalah kalau kita hidup dalam kuasa Roh Kudus, kita bukan generasi baby boomer, kita bukan generasi apa, kita adalah generasi ilahi. Karena ada kuasa Roh Kudus. Kita tidak akan tergoncangkan. Anak-anak muda tidak akan tergoncangkan dengan situasi kondisi yang ada hari ini. Kita nggak akan terpengaruh karena kita punya Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Itu yang Tuhan mau. Mari kita yakini, walaupun tahun bergoncang, situasi sedang bergoncang. Saya nggak tahu nanti, tapi saya berdoa Indonesia akan diberkati supaya Indonesia jadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Saya mengimani itu. Saya percaya ketika gereja berdoa untuk negeri ini akan diberkati Tuhan, akan dibangkitkan. Ini saatnya, waktunya Indonesia. Awan kemuliaannya sedang bergeser ke Indonesia, betul? Dan ada berkat Tuhan buat Indonesia. Anak-anak Tuhan di Indonesia harus siap untuk kita menikmati janji Tuhan. Kita tidak akan tergoncangkan, bahkan justru dalam situasi yang sulit kita akan tampil menjadi pemenang dan menjadi berkat. Yang kedua, bagaimana kita menjadi jemaat atau umat Tuhan yang tidak tergoncangkan di tahun-tahun yang sedang bergoncang, yaitu hidup beribadah dengan cara yang berkenan. Tadi kita baca sekali lagi Bung Fran ayat yang ke-20. Ibrani 12 ayat yang ke-28. Firman Tuhan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Iya saudara, yang kedua kalau kita ingin mengalami hidup yang tidak tergoncangkan, kita harus hidup beribadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, kata ibadah itu pertama kali muncul dalam Alkitab itu dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Kalau kita lihat dari latar belakang bahasa aslinya, yaitu ketika Tuhan memerintahkan kepada manusia, usahakanlah, ketika ada di taman itu usahakanlah, pelihara taman itu, dan kata mengusahakan itu dalam bahasa Ibrani itu abad,
itu sebenarnya akar kata ibadah. Jadi ternyata ibadah itu mengusahakan. Itu akar katanya daripada ibadah. Dan beribadah itu berarti berusaha dalam hidup sehari-hari atau melakukan segala pekerjaan hidup sehari-hari sebagai bentuk pengabdian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi kalau bicara ibadah itu luas, betul? Bukan hanya ibadah hari Minggu, ibadah pribadi, ibadah-ibadah yang lain, ibadah tengah minggu, ibadah kerabat, ibadah doa. Tapi saudaraku, bicara ibadah itu adalah bagaimana kita mengusahakan setiap hari. Apa yang kita kerjakan itu sebagai pengabdian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Tapi saudaraku, maksud dari apa yang Rasul Paulus katakan, kalau kita adalah memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan, berarti kita harus juga, kalau kita ingin mengalami secara total penuh, betul-betul kita menikmati kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Ini menjadi komitmen kita. Saudara, ibadah itu adalah melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, yaitu hidup berpusatkan kepada Kristus sebagai Raja kita. Jadi jika kita ingin bagian sebagai umat Tuhan yang hidup dalam kerajaan Allah yang tinggal tetap, kita harus betul-betul memiliki kerinduan, komitmen untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Saya coba bacakan dalam Ibrani 10. Tolong Pak Bang Fran bacakan Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dengan pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menjelang hari Tuhan yang mendekat, kita tahu Alkitab Ibrani tadi akan ada satu kali lagi, itu bicara bukan hanya sekali lagi selesai, enggak, mestinya akan ada lagi Tuhan mau goncangkan lagi. Ketika kita masuk lagi, semakin kedatangan Tuhan dekat, akan terjadi goncangan-goncangan yang lebih hebat. Dan Tuhan mau kalau kita ingin tidak tergoncangkan, kita harus punya komitmen. Bahkan Alkitab nasihatkan Rasul Paulus kepada jemaat. Dalam tulisannya di Ibrani dikatakan apa? Justru semakin giat melakukannya, betul? Menjelang hari Tuhan yang mendekat, artinya ibadah itu sangat berguna buat kita. Saya percaya setelah orang yang beribadah, orang yang sungguh-sungguh beribadah dengan cara yang berkenan, dengan hormat, dengan takut, pasti akan tinggal tetap dan tidak tergoncangkan. Amin. Saudara, hidup bersama-sama dalam komunitas kerajaan Allah sebagai gereja Tuhan, mana di situ kita saling menguatkan, saling mendorong, saling menasihati. Itu yang membuat umat Tuhan akan tetap bertahan. Kemarin kan kita sudah bahas pegangan tangan begitu, betul? Betul? Betul enggak? Dan itulah yang membuat kita tidak tergoncangkan dengan tahun-tahun yang sekarang kita hadapi. Kalau enggak salah saya ingat Maleakhi kalau enggak salah. Coba baca, Fran. Saya ingat Alkitab jadi katakan akan ada bedanya orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Maleakhi pasal 3 kalau tidak salah ayat 17 atau ayat 18. Tolong Fran bacakan, Fran. Ayat 17 atau 18. Ayat berapa, Bu? 18. Tolong bacakan ayat 18. Saya baru ingat karena ini pernah saya khotbahkan. Akan ada bedanya orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Maleakhi pasal 3 ayat 18. Maleakhi pasal 3 ayat 18. Firman Tuhan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Iya. Antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Iya, betul ya. Orang yang benar dengan orang yang fasik, itu yang pertama. Orang yang beribadah dengan yang tidak. Saya percaya kalau kita ingin menjadi jemaat yang tidak tergoncangkan di tahun-tahun yang bergoncang ini, mari kita punya komitmen untuk ibadah. Saya hormati sekali, minta maaf, kita merayakan Imlek tapi tetap ibadah dulu, baru kita Imlekan.
Saya kemarin dari Tanjung, terima kasih untuk dukungan doanya. Saya ngantar sound system ke Tanjung Brebes. Dalam perjalanan sampai di sana pasang semuanya. Lalu tiba-tiba ada tamu datang, lalu tanya, Om, Tante, besok ada ibadah enggak di sini? Oh ada, saya boleh datang, boleh. Kenapa? Iya saya mau datang, kenapa? Di gereja sebelah libur. Hah libur, kenapa? Ya nggak tahu, katanya ada semua jemaatnya lagi perayaan Imlek, jadi diliburkan. Wah, waduh, saya bilang kenapa? Iya nggak tahu, katanya diliburkan aja lah. Padahal jemaat itu cukup besar saudaraku jemaatnya. Maksud saya begini, saudara mari kita di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah segala hal, mari kita menghormati bahwa ibadah itu penting. Yang setuju katakan amin. Penting ya? Amin. Ketika kita menghormati ibadah, saudara ingat, hari ke-7 Allah beristirahat bukan karena capek. Karena saya memahami betul, saya pelajari waktu saya bawa skripsi, saya dalam bahasa aslinya. Dikatakan Allah menguduskan hari yang ke-7 hari Sabat itu. Lalu memberkati hari itu. Jadi Allah itu betul-betul mengkuduskan itu, mengkhususkan hari itu. Bukan karena Allah capek, Allah kita gak pernah capek. Betul? Dia berhenti bukan karena dia capek. Tapi dia berhenti karena dia mau kasih hari khusus. Katakan mengkuduskannya. Kata mengkuduskan itu hanya memberikan spesial khusus. Memisahkan dari dunia ini. Untuk hari itu khusus menjadi hari yang diberkati Tuhan. Itu artinya kalau kita memelihara hari Sabat. Memelihara ibadah. Saya percaya pasti diberkati Tuhan. Kalau Allah memberkati hari itu. Saya percaya juga kita yang menghormati kita diberkati Tuhan. Saya percaya ketika engkau ibadah. Engkau akan dapat berkat. Ketika kau punya masalah, punya pergumulan, ketika kau datang ke tempat ini, saya percaya Tuhan kasih kekuatan yang baru buat kita. Sehingga minggu ke depan kita akan menghadapi, kita tetap kuat, tetap bertahan, kita gak akan kalah. Apalagi kita bersyukur punya rekan-rekan yang saling mendoakan, betul? Saling tegur sapa, saling menguatkan. Dan saya percaya itu adalah kekuatan buat kita. Itu Saudara Rasul Paulus katakan di tengah-tengah tahun yang tergoncangkan ini, marilah kita beribadah dengan cara yang berkenan, yaitu dengan hormat dan takut. Ada tambahannya, nggak sekedar ibadah. Saya tadi lihat dari belakang, pas saya ke toilet, ada yang memuji Tuhan, tepuk tangan, tapi ada yang gimana gini. Saya mau katakan Tuhan tahu. Saudara, saya mau katakan siapapun engkau datang ke tempat ini bukan hanya nonton. Betul? Kita bukan penonton, betul? Kita sedang beribadah, kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan melihat dari surga, bahkan dia ada di tempat ini melihat hati kita, betul. Kita ingin mau beribadah dengan berkenan. Sudah capek-capek jadi tempat jauh, dari mana, dari tempat kita ke tempat ini lalu gak dapat berkat sia-sia saudaraku. Betul? Betul gak? Kita harus sungguh-sungguh. Orang yang sungguh-sungguh beribadah pasti akan menjadi jemaat yang tetap bertahan. Karena percayalah ibadah itu dahsyat. Ada berkat yang khusus yang Tuhan siapkan ketika kita memberikan hati kita yang sungguh kepada Tuhan. Karena dia layak terima yang terbaik dari hidup kita. Masa sih tepuk tangan aja gak mau? Halo, kalau nonton bola aja, oh go, tepuk tangan teriak-teriak. Ini buat Tuhan, gak lama. Sekarang ibadah juga gak lama. Pujian paling 3, tadi tambahan medley, luar biasa. Jadi 5 atau 6 tadi medley. 7. Tapi saya mengatakan, Tuhan mau penyembahan kita yang terbaik. Kita datang. Ketika kita nyanyi, ku kagum, hormat. Main ke. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Saudara coba rasakan ketika engkau nyanyi keluar dari hatimu, engkau benar-benar mengagumi Tuhan. Saya percaya ada sesuatu yang berbeda yang kau alami. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan buat kita.
Ketika kita beribadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan disenangkan. Dan saya percaya saat kau menyembah, saat kau memuji Tuhan, kesembuhan terjadi, mukjizat terjadi, lawatan Tuhan terjadi. Mungkin kau belum didoakan, tapi ketika engkau memuji Tuhan dengan segenap hati dan Tuhan disenangkan, Tuhan gak tahan untuk memberkati kita. Tuhan gak tahan untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Karena memang Tuhan adalah Allah yang penuh kasih. Mari kita nyanyi dengan segenap hati kita. Kita di tempat ini mau beribadah dan kita layak memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Saya percaya ketika kita beribadah, kita akan menjadi jemaat yang tetap bertahan. Tidak mudah goyah dan tidak akan tergoncangkan. Kita tetap setia sampai akhir hidup kita. Sampai menutup mata, kita tetap percaya kepada Tuhan. Yang terakhir, dikatakan apa? Senantiasa mengucap syukur. Ini berulang-ulang, kuasa mengucap syukur itu penting sekali. Kalau di tahun-tahun yang berat ini kita mengeluh, kita bersungut-sungut. Semakin kita mengeluh, semakin banyak masalah, betul? Semakin kita bersungut-sungut, yang datang, yang kita sunguti itu yang terjadi. Itu yang kita alami. Berkata, aduh, saya lagi banyak masalah. Udahlah, saya gak mau ibadah. Kita semakin bersungut-sungut, semakin bersungut-sungut. Bukan diberkati, tapi semakin apa yang kita takutkan, yang khawatirkan, itu yang terjadi atas hidup kita. Dan Tuhan katakan, marilah kita mengucap syukur. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Pada masa yang sulit seperti saat ini, kita mesti tetap bersyukur kepada Tuhan yang berdaulat, yang telah menganugerahkan keselamatan bagi kita orang percaya. Saudara, bersyukur atas goncangan yang kita alami dengan memaknai goncangan sebagai didikan Tuhan untuk kebaikan setiap orang percaya. Saudara, mari memandang goncangan itu dengan, saya senang sekali. Kemarin kan saya bicara tentang CEO ya, kumpul. Nah kemarin tanggal 12 kalau nggak salah. Tanggal 12 atau 18 CEO kumpul lagi, ini pengusaha-pengusaha Indonesia. Merayakan Imlek bersama, ngumpul. Lalu mereka mengambil keputusan, nggak apa-apa, ini tahun yang penuh dengan masalah krisis. Lalu mereka berpikir gini, kalau nggak ada krisis, kalau nggak ada goncangan, kita nggak bersyukur, katanya begitu. Dan mereka berkata gini, kalau ini ada goncangan, berarti setelah goncangan, ekonomi Indonesia akan naik drastis. Mereka berpikir begitu. Artinya, kalau orang dunia saja berpikir bahwa ini tahun yang krisis tapi ada harapan, mari kita sebagai orang percaya mengucap syukur. Di balik segala sesuatu Allah turut bekerja. Amin. Amin. Percayalah bahwa Tuhan punya rancangan yang besar buat hidup kita. Kita harus senantiasa mengucap syukur di dalam situasi yang sukar. Ketika kita tinggal tetap sebagai orang yang tergoncangkan, itu berarti kita juga sedang mendeklarasikan yang tidak tergoncangkan. Kita sedang mendeklarasikan Injil bagi banyak orang. Saudara, ketika kita tetap sebagai orang-orang gereja Tuhan yang tidak tergoncangkan, kita sedang mendeklarasikan bahwa kita berbeda. Justru di saat seperti ini, orang mungkin mengeluh, kita tidak mengeluh, amin. Amin. Dalam perbincangan kita kan sering tanya, gimana kok usahanya? Sebagai anak Tuhan kalau ditanya seperti itu, kok bagaimana usahanya? Puji Tuhan, lancar. Walaupun gak lancar. Puji Tuhan, walaupun begini-begini masih ada. Puji Tuhan, amin. Mari tetap bersyukur dan yakin Tuhan tidak pernah membiarkan kita yang senantiasa mengucap syukur. Apapun situasinya jangan mengeluh. Tetap mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur itu menarik berkat Tuhan. Menarik kuasa Tuhan. Menarik kekuatan yang baru dari Tuhan. Dicurahkan melimpah atas hidup kita. Biarkan tahun ini 2023 kita mau tetap mengucap syukur. Sekali lagi mengucapkan selamat merayakan tahun baru bersama dengan keluarga. Mari bersama keluarga tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun situasinya, yakin Tuhan kita baik. Tuhan kita sangat baik. Rancangannya tidak pernah gagal atas hidup kita. Dia yang sanggup melakukan hal yang dahsyat atas hidup kita. Sebagai ayat yang terakhir, sebab itu kamu juga harus
bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit ini. Yang aku ini Rasul Paulus telah menjadi pelayannya. Mari kita nggak mau digeser, betul iman kita. Mari tetap beriman kepada Tuhan dan yakin pengharapan kita di dalam Tuhan. Ya dan amin. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Saya mau mengajak kita nyanyikan bunyi ini dengan segenap hati kita. Inilah ibadah yang berkenan. Dengan cara yang sungguh-sungguh, mari bangkit berdiri bersama-sama. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau Allah tetap selama-lamanya, tidak tergoncangkan. Karena kami tahu rancangan-Mu dahsyat atas kami. Di tengah-tengah situasi apapun, kami mau tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Mari katakan betapa dahsyat itu keluar dari hati kita. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Selamanya. Hanya Dia Tuhan kita. Katakan tak terselami pikiran-Mu Tuhan. Tapi percayalah, pikiran Tuhan, rancangan Tuhan selalu yang terbaik buat hidup kita. Dulu, sekarang, selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari sama-sama katakan ku sembah Engkau Tuhan. Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain. Selamanya Kau tetap Allah. Semua bergoncang. Kau tetap Saudara, ketika saya kembali pulang ke Tanjung, saya diingatkan melihat anak-anak yang dulu ibadah anak sekolah minggu, kalau istilah dulu sekolah minggu, mereka bertumbuh dan mereka setia sama Tuhan, terus sampai dewasa setia. Dan saya melihat hari-hari ini mereka yang sungguh setia beribadah dari kecil, Tuhan kasih mereka menjadi orang-orang yang berhasil di hadapan Tuhan. Sehingga mereka ada di tempat di mana-mana ada, mereka sungguh melayani Tuhan dan Tuhan berkati. Saya percaya orang-orang yang beribadah, yang menghormati Tuhan tidak pernah akan dibiarkan oleh Tuhan. Tuhan akan memberkati. Mari jangan remehkan ibadah kita. Jangan sia-siakan waktu-waktu ibadah kita. Karena ibadah itu penting dan sangat-sangat berguna, dan itu menjadi berkat buat kita. Ketika kita menghormati Tuhan dalam ibadah kita, saya percaya akan ada berkat yang Tuhan siapkan secara pribadi dalam hidup kita. Ketika engkau komitmen, engkau akan dibedakan. Engkau akan dibedakan. Engkau akan berbeda di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak tergoncang. Ada berkat khusus yang Tuhan siapkan buat kita. Mari kita katakan, Tuhan, saya mau komitmen di tahun ini 2023. Saya tidak mau meninggalkan ibadah. Saya mau setia beribadah. Karena saya tahu ada berkat Tuhan. Ada janji Tuhan buat kita. Ku sembah Engkau Yesus. Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Allah di
hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua berubah, tak tergoncangkan, Kau tetap. Sekali lagi katakan, ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Mari dengan iman katakan, hanya Engkau Tuhan, Allah di hidup kami. Tiada yang lain, hanya Engkau selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, apapun situasinya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Saya rindu kita nyanyikan pujian. Ku kagum, oh, ini keluar dari hati kita. Ku kagum, Kau Allah, ku kagum. Kali katakan ku kagum, ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Yesus, yang layak dipuji. Ku kagum akan. Mari jemaat saja katakan ku kagum. Tuhan berkat Engkau turun atas kami. Engkau yang sedang bergumul, nikmati berkat Tuhan. Ada janji Tuhan ketika engkau belajar beribadah. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau ku kagum, ku kagum akan Engkau. Ku kagum sungguh Tuhan, kami sangat kagum atas setiap rancangan Tuhan buat kami. Amin. Sungguh kami bangga punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tidak pernah berubah, yang tidak tergoncang, yang kasih, yang kesetiaannya, yang kuasanya tidak perlu berubah buat kami. Haleluya. Kami percaya hari ini kami dikuatkan, kami diteguhkan bahwa kami akan berbeda. Kami akan dibuat berbeda. Amin. Kami akan dibuat berbeda. Amin. Karena janji Tuhan, ketika kami terus hidup
dengan cara kerajaan Allah. Hidup beribadah dengan cara yang benar dan tetap mengucap syukur. Kami tahu kami akan menikmati janji Tuhan. Apapun situasinya kami tidak takut. Apapun situasinya kami tidak khawatir. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan. Itulah yang kami imani Tuhan. Kami tahu Tuhan, di dalam Yesus ada janji Tuhan. Di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus ada rancangan yang indah buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terus berikan kepada kami hati yang semakin menghormati Engkau, hati yang bergairah untuk terus datang menghampiri Tuhan dalam ibadah kami, menyenangkan Engkau, menyembah Engkau, mengabdikan hidup kami buat Engkau, karena Engkau layak terima yang terbaik dari hidup kami. Berkat-Mu turun atas setiap umat, di dalam nama Yesus Tuhan. Kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati. Haleluya, luar biasa dahsyat. Amin. Saya yakin dan percaya tidak ada jemaat yang tidak diberkati, tapi jemaat saat ini diberkati dahsyat luar biasa oleh penyampaian firman Tuhan yang luar biasa oleh gembala kita. Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi kita yang diberkati dengan meriah. Haleluya, haleluya. Luar biasa dahsyat ya. Saya yakin dan percaya juga jemaat yang di rumah yang mengikuti ibadah ini secara live diberkati dahsyat luar biasa oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita terima. Kami ucapkan terima kasih Pastor Benny untuk penyampaian firman Tuhan yang dahsyat luar biasa bahwa kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Amin. Sehingga kita boleh menjadi generasi kerajaan Allah itu. Dan kita senantiasa beribadah dengan cara yang benar. Dan kita selalu mengucap syukur. Amin. Yakin dan percaya kita tidak akan tergoncangkan sebagaimana firman Tuhan yang baru saja kita terima. Luar biasa dahsyat. Puji Tuhan. Ya, kalau kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, tiba saatnya juga jemaat Tuhan di tempat ini diberikan kesempatan untuk kita boleh memberkati pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea. Mari saya mengajak setiap kita berdoa terlebih dahulu, biarlah persembahan yang sebentar kita berikan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, kami ucap syukur untuk firman yang boleh kami terima dan Engkau telah meneguhkan kembali hati kami, meneguhkan hidup kami kembali Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu di tempat ini. Bahwa kami boleh hidup tidak tergoncangkan karena kami milik Engkau Tuhan. Kami umat kesayangan-Mu Tuhan, menjadi generasi kerajaan Allah Tuhan. Inilah komitmen kami untuk kami boleh memperbaharui ibadah kami kepada Engkau Tuhan. Dan kami boleh senantiasa mengucap syukur Tuhan. Dan kami percaya dengan iman, kami terima, kami hidup tidak tergoncangkan. Apapun yang ada di hadapan kami boleh tampil menjadi umat pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang, karena Engkau bersama kami Tuhan. Berkati gembala kami Tuhan yang boleh menyampaikan firman. Pakai kehidupannya lebih dahsyat lagi Tuhan. Dalam ibadah, dalam pelayanannya Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Banyak jiwa diberkati Tuhan. Boleh memperbesar kerajaan Allah di muka bumi ini Tuhan. Istri dan kedua anaknya juga diberkati dengan dahsyat luar biasa. Secara khusus Tuhan, di hari yang penuh berkat ini Tuhan, kami mau berdoa buat kesehatan Bapak Gembala kami, Pastor Benny Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan yang menjamah syaraf-syaraf di mulut bibir yang saat ini mati secara manusia. Kami minta dalam nama Yesus Tuhan kuasa kesembuhan, mujizat Allah dinyatakan Tuhan. Engkau gantikan dengan syaraf yang baru, yang dahsyat luar biasa Tuhan. Sehingga Bapak Gembala di tempat ini boleh menjadi kesaksian bagi umat-Mu di tempat ini dan bagi siapapun yang Bapak Gembala temui. Nama Engkau dimuliakan Tuhan. Jemaat di tempat ini juga yang mengalami kelemahan tubuh, yang sakit Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu juga masih berlaku Tuhan. Di dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan Tuhan berikan Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi umat yang senantiasa mempermuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar umat-Mu di tempat ini akan memberikan persembahan. Biarlah kami boleh memberikannya dengan penuh sukacita. Dan biarlah Engkau berkenan
atas setiap persembahan yang boleh kami berikan. Para pengelola keuangan gereja, Tuhan berikan hikmat kemampuan untuk mengelola keuangan, mengelola berkat yang kau percayakan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memberi berkata dengan penuh sukacita, haleluya, amin. Ya, silakan. Ya, bagi jemaat Tuhan di rumah yang mengikuti ibadah ini secara live dan rindu memberikan persembahan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea, silakan Bapak Ibu di rumah lakukan scan QR Code yang saat ini ada melalui dompet elektronik yang dimiliki, baik itu melalui Dana, OVO, GoPay, ShopeePay, Link Aja maupun M-Banking. Persembahan juga bisa diberikan melalui transfer ke rekening Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 37 999 99456. Perlu juga jemaat ketahui, kami informasikan jika Bapak Ibu memberikan persembahan melalui transfer rekening, mohon di kolom berita dicantumkan untuk persembahan kegiatan apa agar bendahara di tempat ini bisa mengalokasikannya dengan tepat. Ya, kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang sidang jemaat berikan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda. Ya. Adakah jemaat di tempat ini yang saat ini baru pertama kali mengikuti ibadah di tempat ini? Boleh lambaikan tangan bersama saya. Mari berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Selamat datang buat saudara kita, rekan dari Bapak Juven ya. Kiranya kedatangan saudara di tempat ini boleh diberkati Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Dan pintu kami terbuka untuk bisa datang kembali di ibadah kegiatan lainnya di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, berikut kami sampaikan kegiatan pelayanan kita sepanjang 1 pekan mendatang. Hari Selasa dan Jumat akan tetap diadakan secara luar biasa mesbah doa pagi bersama Bapak Gembala di tempat ini mulai pukul 5 pagi hari Selasa dan Jumat. Live secara Facebook dengan ID Benyamin Lumondo ya. Kemudian hari Selasa itu juga kita ada kegiatan ibadah, doa dan puasa. Mari saya mengajak kita sama-sama berdoa disertai dengan ibadah, dengan berpuasa untuk kondisi bangsa dan negara kita Indonesia, untuk pelayanan-pelayanan kita sepanjang tahun 2023 ya. Dan malam harinya kami mengundang jemaat di tempat ini yang bisa datang, silakan datang ke gereja untuk kita sama-sama berdoa di tempat ini untuk pokok-pokok doa yang tadi telah disebutkan mulai pukul 7 malam. Kemudian hari Jumat ada ibadah kerabat. Mari mengundang juga jemaat untuk kita sama-sama bertumbuh dalam firman Tuhan melalui kerabat, kelompok berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Hari Jumat pukul 7 malam. Ya. Kemudian hari Sabtu ada ibadah kaum muda di tempat ini, Be Generation, dimulai pukul 6:30 malam ya. Kemudian hari Minggu depan tetap ada diadakan ibadah raya secara dahsyat luar biasa juga dengan tema melihat pengharapan di tahun yang penuh tantangan. Mari jangan tinggalkan setiap ibadah, setiap kegiatan di tempat ini dan saya yakin dan percaya ada berkat yang Tuhan telah sediakan dan akan dilimpahkan bagi saudara di tempat ini. Amin. Ya, demikian kegiatan pelayanan kita di 1 pekan mendatang. Kami juga mengucapkan minggu lalu selamat hari jadi pernikahan ke-23 ya buat asisten Pastor Amos Sumito. Tuhan Yesus memberkati rumah tangga Bapak asisten Pastor Amos beserta Ibu menjadi berkat bagi siapapun yang ada di sekitar kehidupan Bapak dan Ibu. Bahagia selalu, diberkati Tuhan selalu. Pernikahan anak-anak diberkati dahsyat. Ya, amin ya. Kemudian juga minggu ini kami mengucapkan selamat menjelang ulang tahun buat Ibu Rika pada tanggal 24 Januari 2023 dan juga ada Bapak Ivan Rinaldi pada tanggal 27 Januari 2023. Kami mengucapkan sekali lagi selamat ulang tahun buat Ibu Rika, buat Bapak Ivan yang mungkin saat ini mengikuti ibadah secara live di rumah, selamat ulang tahun juga. Tuhan Yesus memberkati Ibu Rika dan Bapak Ivan yang minggu ini berulang tahun. Apapun yang dilakukan dan dikerjakan, apapun kerinduannya, Tuhan nyatakan di kehidupannya. Amin. Mari sehat selalu, diberkati Tuhan Yesus senantiasa. Ya. Kemudian dukung juga dan doakan pada minggu depan
Bapak Gembala akan mengadakan pertemuan dengan pengurus di tempat ini pada tanggal 29 Januari ya. Mohon setiap pengurus untuk boleh mempersiapkan waktunya untuk kita mengadakan pertemuan perdana di tahun 2023 bersama Bapak Gembala. Kita akan membahas beberapa kegiatan agenda sepanjang pelayanan 2023 mendatang ya. Demikian informasi yang boleh kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih. Gong Sifa Choi, Sienen Kuaile. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekali lagi sama fungsi Pak Jai, selamat tahun baru Imlek buat seluruh jemaat. Nanti habis sudah doa berkat, kita mau dapat berkat. Dan ini berkatnya lebih daripada angpau, sembarang angpau. Jangan lihat isinya, tapi lihat kebenaran firman Tuhan yang ada di dalamnya. Jadi amplop-amplop ini adalah berisi ayat firman Tuhan. Tapi juga ada uangnya, tapi nggak banyak. Jadi, tapi percayalah, Tuhan kasih kalau yang dari Tuhan itu pasti dilipatkan. Amin. Amin. Karena ada ayat firman Tuhannya. Sudah pegang ayat firman Tuhan ini sepanjang tahun ini menjadi berkat buat kita. Memasuki tahun 2023 bersama dengan Tuhan dan berkat Tuhan turun. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Nanti sesudah doa berkat kita akan dapatkan itu. Katakan Shout Jesus. Saw Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness. over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, Shout Jesus from the mountain. saw Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, Katakan your name is power. your name is power, Your name is healing. Your name is life. Hallelujah. your name is power, shine with the shine. Berlight. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Hallelujah. Your name is power, shine through the shine. Berlight Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami punya Yesus. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Amin. Nama yang ajaib. Nama yang sanggup memulihkan kami. Haleluya. Nama yang adalah kehidupan kami. Memberikan hidup buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu pagi hari ini Tuhan melawat setiap kami. Engkau ada dan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Apa yang sudah kami lakukan, penyembahan pujian kami, biarkan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan kami mau terus berseru, Yesus, Yesus Tuhan. Yesus yang dahsyat, Yesus yang luar biasa itu ada dalam hidup kami. Memimpin dan menyertai kami. Dan semua kami diberkati Tuhan. Terus berikan kepada kami api yang menyala-nyala, semangat yang menyala-nyala, untuk semakin mengasihi Tuhan, semakin rindu akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika kami melekat dengan Engkau, tidak ada yang dapat kami takutkan, tidak ada yang dapat kami khawatirkan, karena Tuhan yang bersama dengan kami. Itulah sumber kekuatan buat kami, perlindungan buat kami. Tuhan memberkati semua yang melayani hari ini. Tuhan memberkati semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kami percaya berkat Tuhan turun atas kami. Hari ini kami juga berdoa untuk keluarga Pak Amos yang minggu yang lalu Tuhan tambahkan umur perkawinan mereka. Kami percaya biarkan keluarga ini akan semakin diberkati Tuhan. Tuhan akan buat berbeda
Tuhan akan buat berbeda keluarga ini. Dan berkat Tuhan terus tercurah bersama istri dan anak-anak. Biarkan Pak Amos menikmati kebaikan, kekuatan, kesehatan, sukacita Roh Kudus dilimpahkan bagi keluarga ini. Juga untuk saudari Rika yang di minggu ini akan berulang tahun, Tuhan berkati. Kami berdoa, terus berikan iman kepadanya, pengharapan yang penuh, bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan, apa yang menjadi kerinduan keluarga ini, Rika bersama dengan suaminya, Tuhan kami berdoa, tidak pernah berhenti berdoa. Apa yang menjadi kerinduannya Tuhan jawab, Tuhan dengar, di dalam nama Yesus. Kami percaya kalau Tuhan yang membuka, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan tidak ada satupun yang menghalanginya. Apapun yang dikerjakannya, apapun yang disentuh, Tuhan buat berhasil. Jadikan dia istri menjadi penolong bagi suami. Dalam berkat Tuhan mereka menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Terima kasih berdoa untuk keluarga Pak Ivan juga, yang minggu ini juga berulang tahun. Walaupun tidak bersama dengan kami, tapi kami tahu berkat Tuhan turun buat Pak Ivan. Tuhan berkati apapun yang dikerjakan Pak Ivan. Tambahkan Tuhan kerinduannya untuk semakin melayani Tuhan. Dan kerinduannya di tahun ini untuk anaknya Tuhan juga berkati. Semua yang menjadi kebutuhannya Tuhan cukupkan. Kami tahu Tuhan baik bagi keluarga ini Tuhan. Pak Ivan bersama dengan keluarga diberkati Tuhan. Terima kasih. Berdoa untuk saudara kami yang baru datang di tempat ini. Tuhan juga memberkati. Kami percaya Tuhan, mereka ada di tempat ini dan mereka diberkati Tuhan. Kami percaya semua kami ada di tempat ini bersuka cita. Karena kami tahu Tuhan kami baik, Tuhan kami luar biasa. Tuhan kami dahsyat. Berdoa Tuhan, biarkan di hari ini kami yang merayakan Imlek kami diberkati Tuhan. Berkumpul bersama dengan keluarga, boleh menyaksikan betapa Tuhan baik kepada teman, kepada sahabat, kepada saudara, mendeklarasikan bahwa Yesus Tuhan dahsyat. Dan kami ada hari ini karena berkat Tuhan. Saudara kasih Tuhan, mari angkat tanganmu, arahkan hatimu dan terima berkat Tuhan. Ketika engkau percaya, katakan amin dan yakin berkat itu turun atas engkau. Diberkatilah engkau ketika engkau keluar, ketika engkau masuk, ketika engkau berdiri, ketika engkau duduk, ketika engkau berbaring. Adonanmu diberkati oleh Tuhan, lubangmu diberkati Tuhan, pekerjaanmu diberkati Tuhan, usahamu diberkati Tuhan, kuliah sekolahmu diberkati Tuhan, masa depanmu diberkati oleh Tuhan, keluargamu diberkati oleh Tuhan, buah kandunganmu diberkati Tuhan. Dan apapun yang kau kerjakan Tuhan berkati. Kesehatanmu diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekali lagi Tuhan kami juga berdoa untuk Bapak Cewi yang akan juga tugas kembali. Tuhan juga berkati di akhir bulan ini. Kami tahu berkat Tuhan turun bagi keluarga Pak Cewi. Terima kasih Tuhan. Orang-orang tua kami, Tuhan kau memberkati. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kita semua yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk.